Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue mau ngejelasin tentang matematika. Nama gue Muhammad Surya Fauzan, kelas 12 IPS 1. Nah, di sini gue mau nerangin tentang dimensi 3. Dimensi 3 itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama teorema Pitagoras, yang kedua trigonometri, yang ketiga nih diagonal sisi atau bidang. Nah, yang terakhir itu diagonal ruang. Nah, kita bahas dari satu persatu ya. Yang pertama itu ada teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu kita lihat di sini ada segitiga yang udah kita tentuin angkanya ya. Nah, di sini rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Terus kita masukin tuh angka-angkanya. Kayak 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat nih, terus sama dengan 25 tambah 16, A kuadrat sama dengan 41. Nah, kan yang ditanya A bukan A kuadrat. Nah, A kuadrat kita jadiin A sama dengan akar 41. Nah, yang kedua trigonometri. Trigonometri itu kita sama aja ya, segitiga juga. Ini segitiga kita buat, ini udah ditentuin angka-angkanya. Ini yang ditanya A. Nah, tapi dia bedanya di sini ada cos 60-nya. Terus langsung aja kita masukin ke rumus. Rumusnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali B kali C dikali cos. Nah, ini kita masukin A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 dari rumus dikali 5 dikali 3 dikali cos 60. Nah, nih cos 60 itu dari soal ya. Sama dengan terus sudah tuh kita hitung 25 plus 9 min 30 kali setengah. Setengah itu dari cos 60. Udah tuh kita hitung. Nah, pas sudah A kuadrat sama dengan 19. Dan ini tanya A, terus kita ganti A sama dengan akar 19. Udah gitu aja sih, simpel aja. Terus yang ketiga diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi itu atau bidang tuh dia sama segitiga, tapi dia diambil dari kubus atau balok ya. Ini kan udah gua gambar tadi. Nah, terus di sini udah ditentuin dari soal kayak angka-angkanya 6 cm, 8 cm, 6, 8. Nah, ini ada segitiga. Nah, bisa dibayangin. Terus kalau kita keluarin segitiganya jadinya kayak gini. Ini kayak gini. Di sini ada 8 akar 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikali dikali akar 2 kuadrat. Ini udah kita tentuin semuanya. Terus langsung aja kita masukin ke rumus kayak 8 akar 2 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 dari rumus dikali 10 dikali cos alfa. Ini hasilnya yang udah gue hitung tadi. 64 dikali 2 sama dengan 100 ditambah 100 dikurang 200 dikali cos alfa sama dengan 128 dikurang 200 sama dengan 128 sama dengan 200 dikurang 200 dikali cos alfa. Terus udah nih 128 200-nya kita pindahin ke kiri jadi minus sama dengan 200 cos alfa. Ini udah gue hitung 72 sama dengan 200 cos alfa. Nah, ini min 200 pindahin ke kiri min 72 per min 200 sama dengan cos alfa. Nah, hasil akhirnya 9 per 25. Udah kan gitu doang. Nah, ini yang terakhir mau gue jelasin, diagonal ruang. Diagonal ruang tuh dari kubus yang kita buat kubus ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sisi. Itu nih kita lihat aja gambar kubus kan. Nah, kubus ini dia ditentuin dari soal, dia udah dikasih segitiga ada 8 sisi. Nah, kalau segitiga ini kita keluarin jadinya kayak gini nih. Jadi kayak gini, udah ada angka-angka yang ditentuin, sudut-sudut yang ditentuin. Nah, kalau udah kayak gitu, udah langsung aja kita masukin ke rumus kayak 10 akar 2 kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat dikurang 2 itu dari rumus dikali 10 akar 2 dikali 10 akar 2 dikali cos alfa. Nah, terus udah tuh kita hitung semuanya, boleh pakai kalkulator kalau nggak ketahuan guru ya.
Terus nih udah 100 kali 2 sama dengan 100 kali 2 ditambah 100 kali 2 dikurang 200 dikali 4 kuadrat dikali cos alfa. 200 sama dengan 200 tambah 200 dikurang 400 cos alfa. 200 dikurang 400. Nah, ini 400 itu dari 200 tambah 200 dipindahin ke kiri jadi minus 400 sama dengan 400 cos alfa. Terus ini hasilnya min 200 sama dengan min 400 cos alfa. Nah, ini kita pindahin lagi ke kiri, min 200 per min 400 kita coret nih dua-duanya. Sama-sama dibagi 200, yang atas habis tinggal sisa 1, yang di bawah sisa 2. Sama dengan cos alfa sama dengan 1/2 jadi setengah. Udah deh, gitu doang.